Jakarta adalah di mana kita bisa menemukan segala macam hal. Dari gedung pencakar langit, rumah mewah, mall, mobil, semuanya dapat dijumpai di Jakarta. Namun, kita juga dapat menjumpai golongan kaum paling miskin dari golongan miskin. Mereka kadang tidak dianggap oleh masyarakat, bahkan pemerintah. Ini Nenek Ati. Hidup sebatang kara di kota metropolitan. Ia tinggal dalam gubuk bekas kandang peternakan yang hanya berukuran 1 kali 2 meter. Nggak tahu 2002 di sini. Dan 2002 sekarang tahun 2020 berapa? 2021. 2021. Di usianya yang ke-64, ia harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Kalau anak nenek memang yang pertama meninggal di kampung nenek di Cikaso. Tapi kalau yang dua di Medan ikut bapaknya, ikut neneknya, ikut neneknya. Mungkin dia ngikut agama dari bapaknya juga, ada itu namanya pihak bapaknya. Kalau nenek kalau itu mah istilahnya ya maaf aja le. Ya kalau dia inget aja sama nenek berarti kan anak nenek. Kalau dia nggak inget ya udahlah, udah sekian tahun kok nggak pernah nenek, nggak pernah hubungin nenek, nggak pernah gimana, nggak pernah. Ini namanya orang udah udah sebangsa sama bapaknya, sama Kristus. Ya nenek juga pisah sama bapaknya, nggak ada masalah apa-apa. Cuman masalah agama doang. Nenek harus bersatu dengan agama Kristen, tapi nenek nggak mau. Ingat orang tua, ingat keluarga. Ya nenek mendingan mundur sendiri. Itu aja, nggak ada masalah apa-apa kok. Sehari-harinya, Nenek Ati bekerja sebagai tukang cuci gosok di Jalan Batu Jamrut, daerah Condet. Bayaran yang ia terima pun sangat kecil. Kalau banyak yang ngambil kasih 35, kalau yang ngambil kurang paling 20, 25. Ya baru-baru cukup nih, belum buat makan, belum buat beli air minum, belum gitu kadang kita nggak punya sabun, nggak punya obat nyamuk, ya nggak cukup lah nih. Ya paling kalau nggak ada obat nyamuk ya udah, diem aja. Nenek nggak pernah ke sono ke sini, kalau udah nggak punya sendiri ya udah diem aja. Emang segitu penghasilannya nih. Kalau dikasih 30 masih mendingan, ada buat beli sabun, ada buat beli obat nyamuk. Kalau cuma 20 pas-pasan nggak sampai semana-mana. Di Condet jalan kaki Pinang. Jalan kaki nanti pulang pergi. Untuk pergi ke tempat kerja, Nenek Ati harus menempuh perjalanan sekitar 2 km setiap harinya. 2 kali istirahat, jalan kaki. Berangkat kadang-kadang 6:30, pulang jam 12. Nenek itu orangnya sebetulnya baik, cuma kan emang udah karakternya dia sifatnya keras, jadi ya begitu. Terus kalau setahu saya nih, emang dia sebatang kara di sini. Kalau katanya sih punya anak, tapi itu anak angkat apa nggak tahu. Orang saya tahu udah di sini udah dari tahun 2007 ya, aku kenal nenek. Nggak tahu keluarganya yang mana gitu. Terus
Ya itu palingnya kadang ke pasar, kayak beli cuci gosok gitu kan. Jadi gimana ya, kayaknya ya kasihan gitu, sampai dia sakit waktu itu, sampai tidur di bawah pohon, sampai kerobohan kayu. Ya itu saya tahu dia sakit yang nggak bisa jalan yang kerobohan kayu. Tahu kejatuhan kayu baru tahu kalau dia sakit, udah pup di situ, udah kencing di situ, baju sampai kotor gitu kan, sampai kotor. Jadi bude aja yang mandiin sampai ibaratnya sampo 4 sampai habis, sabun itu udah ketetet-tetet kemana semua. Mungkin kalau orang yang jijik mah jijik, tapi bude nggak ada rasa jijik sedikit pun, nggak punya rasa jijik bude. Niatnya itu orang tua sendiri gitu. Mungkin kalau orang lain mungkin jijik, nggak mungkin mau, orang yang deket aja nggak ada ibaratnya. Saya niatnya cuma baik, kasihan. Sampai tercariin daster, apa saya nggak ada yang gede kan punya saya, pakai sarung begitu kayak gitu. Alhamdulillah orang dari kelurahan, dari puskesmas pada datang. Nenek Ati hanya bisa berharap untuk berjumpa dengan anaknya kelak dan berkumpul dengan keluarganya di kampung halaman. Ya pokoknya nenek mah kepengen ketemu aja, yang namanya darah daging kita kepengen ketemu aja, kayaknya udah rindu banget sama anaknya. Bener, nggak apa-apa, nenek malah kebenaran kok. Biarpun dilihat bapaknya ngedengerin bapak, nenek bukan kepengen kangen sama bapaknya, sama anak aja, sama anaknya. Ya paling juga nenek mengucapkan terima kasih, anak masih ngedukung orang tua, masih mau nemuin ibunya di Jakarta. Coba kalau memang udah ketemu ibunya di Jakarta, ya gimana caranya, kalau memang mau balik lagi ke Medan ya silahkan, memang itu bapaknya di Medan. Cuman jangan sampai ngebuang nenek lah, nenek kan yang ngandung dari sebulan sampai 9 bulan, ngandung anak itu aja. Pengurusin dari bayi sampai dewasa kayak gitu, siapa yang ngurusin, nenek yang ngurusin. Itu aja, malah bersyukur kok. Ya sekarang mau balik pikirnya gini nih, maaf aja ya, umur makin tua, apalagi sekarang kan udah 64 umur. Ya belum tentu sampai umur 70 nenek kan, namanya tahu besok, tahu siang, tahu malam. Kalau udah kumpul sama keluarga kan nenek enak, udah mau diambil malam, mau diambil siang sama yang kuasa. Memang bagian sama yang kuasa kan, kita semua manusia itu semua umat Allah kan. Cuma nenek udah nggak betah nih di sini, kepengen pulang nenek. Tuh, kepengen pulang, kan ongkosnya nggak ada, melulu habis mulu buat makan, buat keperluan nenek sehari-hari ini. Pengen banget pulang, biarpun deket juga, tapi kan nggak pakai ongkos, nggak bisa pulang nih, nggak bisa jalan. Bu Yanti itu sebenarnya warga ini sudah lama tinggalnya, ya udah puluhan tahun di sebenarnya, tapi dia mungkin dulu karena sudah lansia kan, dulu pernah ditampung di panti lansia ya, yang di Cipayung. Nah terus pindah-pindah, nah, kan ternyata di sana nggak terasa, akhirnya kembali lagi ke sini. Jadi udah lama Bu Yanti di sini jual, tapi dia KTP-nya nggak di sini. Untuk bansos biasanya kan mempunyai kartu identitas yang jelas. Nah ternyata Bu Yanti kan tidak punya identitas yang jelas, gitu. Jadi ya selama ini dia nggak dapat apa-apa, gitu. Jadi yang mendapatkan bantuan sosial di lingkungan RT yaitu warga RT yang punya KTP di sekitar sini, atau warga lain tapi mempunyai izin ke RT menjadi domisili, biasanya begitu. Tapi biasanya yang diutamakan adalah warga yang tinggal di sini, yang ber-KTP sini. Jadi itu sudah punya kesepakatan dengan saya, dia akan dipulangkan ke Cipanas kalau ada. Cipanas.
dan dia nanti insya Allah nanti diantar ke sana. Mungkin dia sudah izin sama saya kalau dia akan pulang. Oh ya gitu. Mungkin nanti diantar sama RT. Tidak banyak keinginan Nenek Ati. Ia hanya ingin pulang ke kampung halamannya, berkumpul bersama keluarga, agar ketika ajal menjemput, dia dapat beristirahat dekat dengan keluarganya. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa, bila masa telah tiada. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi, dengan kotak sejuta mimpi